Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Mambaul Ngadimah, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam. Yang kami hormati pula teman seperjuangan, teman satu angkatan di Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, program studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPIB semester 3. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas kuliah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Manajemen Pembiayaan dalam Sekolah dan Madrasah. Baiklah, manajemen pembiayaan sekolah dan madrasah merupakan hal penting dan substansif dalam lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan dapat dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Manajemen ini diperlukan karena tidak mungkin satu lembaga pendidikan bisa eksis tanpa pembiayaan yang kuat. Dengan demikian, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah maupun madrasah, karena seluruh kegiatan pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besaran biaya operasi satu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Baiklah, pengertian manajemen pembiayaan terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan pembiayaan. Manajemen sendiri memiliki pengertian proses perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dalam konteks ini. Kemudian, pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah dan madrasah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Lalu apakah manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dan madrasah? Secara sederhananya adalah pengelolaan keuangan di sekolah yang bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengelolaan keuangan di madrasah yang bernaung di Kementerian Agama. Jenis-jenis pembiayaan dalam sekolah dan madrasah. Biaya pendidikan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu biaya pendidikan langsung dan biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar. Biaya langsung berpengaruh terhadap kualitas output pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Kemudian biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan. Misalkan biaya transportasi, biaya makan, biaya kesehatan, biaya tinggal selama masa pendidikan. Kemudian model pembiayaan dalam sekolah dan madrasah. Terdapat 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama adalah standar isi. Kemudian yang kedua adalah standar proses,
Yang ketiga adalah standar kompetensi kelulusan. Yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Dan kedelapan adalah standar penilaian. Lah, kedelapan standar pendidikan nasional tersebut membutuhkan pembiayaan di dalamnya. Kemudian masuk kepada materi inti. Manajemen pendidikan sekolah dan madrasah mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu penganggaran, pembukuan, dan pengawasan. Yang pertama adalah penganggaran. Penganggaran adalah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki atau dapat diadakan, pendapatan atau pemasukan untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan tertentu memerlukan anggaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan. Maka, anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite sekolah. Yang kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Akuntansi pendidikan merupakan mekanisme peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas, sehingga akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Nomor 3 adalah pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan pengawasan, anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.